Halo gengs, tadi kan aku lagi bosen, aku lagi searching, aku browsing, aku nonton YouTube. Udah gitu aku ketemu nih sama channelnya Mas Hansol dari Korea Realmeet. Kalau misalkan kalian mau follow, mau subscribe, aku kasih linknya di description bawah ya. Nah, di video Mas Hansol, dia tuh nunjukin kalau di MBC News itu ada berita tentang orang-orang Indonesia yang kerja di kapal Cina. Kalau misalkan kalian mau tahu beritanya, nanti link videonya aku kasih ke kalian. Di description di video itu tuh ada artikelnya. Ntar di situ kalian bisa translate ke bahasa yang mau kalian pakai untuk baca. Jadi kalian bisa tahu secara lengkapnya gitu. Jadi di video itu tuh ceritain tentang ada sebuah kotak merah yang mencurigakan yang ditemukan di sebuah kapal besar milik perusahaan Cina. Kapal ini tuh ternyata kapal untuk menangkap ikan tuna. Jadi kan besar tuh. Nah, di situ tuh ternyata banyak pekerja-pekerja Indonesia. Si kotak merah ini tuh ceritanya lagi dibuang ke laut. Itu kan jadi menimbulkan tanda tanya, tapi di video itu tuh di blur, jadi kayak nggak jelas gitu. Nah, diketahui ternyata isinya itu jasad dari Mas Ari, umurnya tuh 24 tahun. Ternyata dia tuh sudah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 1 tahun. Nah, di video ini tuh dikasih lihat kalau si orang-orang Cina ini tuh lagi kayak upacara simple gitulah untuk melepas petinya si Mas Ari. Nah, ini tuh ternyata sebelumnya juga pernah kejadian terhadap orang-orang Indonesia itu tuh ke Mas Alpata umur 19 tahun dan Mas Sepri umur 24 tahun. Mereka juga meninggal di kapal itu. Dan jasad mereka pun diperlakukan sama, dimasukkan ke dalam kotak, diupacarai, udah gitu dibuang ke laut. Nah, di video itu juga ada pengakuan dari orang-orang pekerja Indonesia. Jadi mereka di situ tuh kayak dieksploitasi karena mereka itu bisa bekerja sampai 30 jam sehari dan mereka berdiri kecuali cuman istirahat sebentar untuk makan, yaitu selama 6 jam sekali. Dan mereka juga cuman dikasih air laut yang udah difilter untuk air minum. Sedangkan untuk pekerja Cina, mereka itu boleh minum air mineral botolan. Itu yang menyebabkan kondisi kesehatan mereka itu menurun. Mereka mulai merasakan mati rasa di kaki. Udah gitu mulai ngerasain bengkak-bengkak di kaki dan di seluruh badannya. Udah gitu mereka juga mulai pusing-pusing. Mungkin udah capek kerja, terus mereka juga cuma minum air laut yang difilter. Jadi kan nggak terlalu murni. Ada pengakuan juga bahwa ada 5 orang di situ tuh yang udah kerja selama 13 bulan tapi cuma digaji 120 US dollar atau setara dengan 1,7 juta rupiah, yang bila dihitung hanya 100.000 lebih untuk setiap bulannya. Udah kerjanya dieksploitasi, udah gitu dia cuma dikasih air laut yang difilter untuk minumnya, terus mereka cuma digaji segitu. Nah, dikabarin kapal ini juga ilegal karena mereka tuh izinnya cuma nangkap ikan tuna. Tapi mereka juga nangkap ikan hiu. Mereka mengambil siripnya dan bagian-bagian hiu lainnya. Jadi mereka tuh nggak gampang untuk berlabuh di mana saja. Mereka juga mengaku mereka tuh udah tanda tanganin surat perjanjian gitu, geng, sebelum mereka kerja. Nih aku bacain ya. Dengan ini saya menyatakan, setelah saya berangkat ke luar negeri sebagai anak buah kapal atau nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Apabila terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dan abu akan dikembalikan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar negeri dengan pertanggungjawaban sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiahan lah, akan diserahkan kepada ahli waris. Dengan membuat surat perjanjian ini sudah ada persetujuan dari kedua orang tua saya, tidak akan membawa masalah ke kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan tersebut. Saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu mereka menandatanganinya di atas materai. Jadi kan mereka udah nandatanganin dan mereka tuh merasa aman soalnya kan udah perjanjiannya dikremasikan, terus juga dikasih uang berupa asuransi kan ke keluarganya. Tapi di sini tuh perusahaan Cina tuh melakukan hal yang berbeda dari surat yang sudah mereka tandatangani. Di video ini diberitakan akhirnya mereka tuh bisa pindah kapal dan mereka bisa berlabuh di Busan. Walaupun mereka tuh cuma bisa nunggu di pelabuhan Busan selama 10 hari, sempat dikabarkan ada satu orang yang mengalami sakit di dadanya. Udah gitu sama pemerintah Korea tuh dibantu dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya tanggal 27 April kemarin dia nggak selamat dan meninggal dunia di Busan.
Ternyata ada satu badan yang mau membantu mereka. Akhirnya dia tuh ngebantu untuk ngasih tahu ke kepolisian laut. Si kepolisian laut ini tuh udah punya surat izin khusus, akhirnya dia bisa menginvestigasi secara cepat. Akhirnya dengan cepat dia tuh datang dan ngecek untuk menyisir lokasi. Ditemuinlah si kapal ini. Akhirnya si kapal ini tuh dipaksa untuk berlabuh, terus 2 hari kemudian kapal ini tuh udah hilang lagi. Jadi investigasi tuh nggak bisa dilanjutkan. Sekarang kabarnya nelayan-nelayan ini tuh masih menunggu di Busan. Dan mereka masih melaporkan hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh perusahaan Cina ini. Jadi aku tuh bikin video ini karena aku tuh merasa iba, tapi aku nggak tahu harus ngebantu dengan cara apa. Dengan bantuan kalian, kalian bisa bantu share dan memviralkan video ini supaya pemerintah Indonesia tuh bisa sadar dan bisa tahu, jadi bisa membantu nelayan-nelayan yang sedang di Korea ini. Jadi sekian video yang aku buat kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian juga mau bantu aku untuk viralin video ini supaya kita bisa menolong mereka. Untuk kalian yang baru join ke channel aku, jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya biar kalian tahu kalau ada notifikasi video yang baru. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, tolong kasih like-nya dan komen di bawah kalau misalkan ada masukan-masukan lain. See you on another video, gengs.